Uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech Tiongkok masih akan berlangsung hingga 7 bulan ke depan. Tapi upaya Indonesia untuk mandiri mengembangkan vaksin sendiri terus didorong. Konsorsium Penelitian Nasional yang dipimpin Lembaga Biologi Molekuler Eijkman terus mengembangkan vaksin dengan teknologi protein rekombinan yang dinamai vaksin merah putih. Jangan takut ya, karena kita kan udah yakin ini semuanya sudah diatur sama pemerintah. Apapun yang terjadi pasti ada tanggung jawab di pemerintah. Jadi lebih baik ayo kita sama-sama menyelesaikan yang namanya COVID ini, biar kita selalu ada yang ngeluh kapan COVID ini berakhir atau berlalu. Ya makanya kita semangat, kita bantu pemerintah biar betul-betul ini COVID berlalu. Biar berakhir. Semangat menjadi bagian dari solusi mengatasi pandemi COVID-19 ditemui pada hampir setiap sukarelawan uji klinis tahap 3 kandidat vaksin corona buatan Tiongkok di Bandung, Jawa Barat. Selasa lalu, sebagian kecil dari para sukarelawan yang datang ke Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran ini disuntik lebih dulu, disaksikan Presiden Joko Widodo. Presiden berharap uji klinis tahap 3 vaksin asal Tiongkok ini berjalan mulus dalam 7 bulan ke depan dan bisa diproduksi massal oleh PT Bio Farma paling cepat tahun 2021. Tapi harapan Indonesia terbebas dari pandemi corona lewat vaksinasi bukan hanya dari Sinovac Tiongkok. 3 bulan terakhir, Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin sendiri. Vaksin ini punya teknologi canggih yang diberi nama vaksin merah putih. Vaksin sendiri dari isolat yang dikembangkan dari COVID yang beredar di Indonesia. Kita harapkan vaksin merah putih ini juga akan segera selesai dan diperkirakan ini akan bisa diselesaikan nanti di pertengahan tahun 2021. Apa bedanya vaksin merah putih dengan vaksin COVID-19 buatan Sinovac dari Tiongkok? Vaksin untuk COVID-19 itu memiliki banyak platform. Ya. Platform itu kan berarti pendekatannya. Nah, Sinovac atau CoronaVac tadi itu dasarnya adalah inactivated virus. Jadi virus yang kemudian dibuat menjadi tidak aktif dengan bahan kimia maupun dengan radiasi gamma mungkin. Ya. Nah, tapi apa yang kita atau apa yang Indonesia buat itu platformnya adalah protein rekombinan. Jadi kita hanya mengambil bagian saja dari virus tersebut dan itulah yang kita pakai untuk merangsang respons imun dari manusia. Kalau misalnya itu activated virus, kita sebenarnya mendapatkan zat anti terhadap total virusnya itu sendiri. Gitu. Sedangkan kalau kita hanya mengambil bagian tertentu saja, itu adalah biasanya bagian-bagian yang krusial, bagian yang penting untuk interaksi antara virus dengan manusia. Kalau itu dihambat, kan juga tetap tidak ada terjadi infeksi tersebut. Gitu. Sementara itu, sejak uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 buatan Sinovac dimulai 11 Agustus lalu, belum ditemui keluhan kesehatan dari puluhan sukarelawan yang mendapat suntikan. Iya, kita akan lihat kan reaksi lokal maupun sistemiknya. Jadi reaksi lokal itu di tempat suntikan, apakah timbul nyeri atau ada kebengkakan atau satu semacam benjolan gitu. Dilihat juga berapa hari, kapan hilangnya, kemudian terjadi kejadian sistemik, apakah timbul demam misalnya atau semacam kelelahan dan sebagainya, itu dipantau juga lamanya, atau kalau sampai berobat ke dokter juga obat-obatan apa yang digunakan. Jadi intinya kita melihat terutama keamanannya. Sedangkan nanti kadar antibodinya baru setelah 2 kali penyuntikan baru akan kita ukur kadar antibodinya.
Jika sudah rampung dikembangkan, vaksin COVID-19 merah putih buatan Indonesia juga akan diuji klinis hingga tahap ketiga sesuai protokol yang ditetapkan WHO, layaknya syarat distribusi vaksin pada umumnya. Tim Liputan, Kompas TV.